Assalamualaikum. Untuk teman-teman yang mau pindah ke Australia, aku akan memberikan survival trip sebagai muslim yang berada di negara minoritas muslim di Australia ya. Jadi kalau di sini itu kalian kalau misalnya mau sholat ya, kalian udah kerja terus kalian mau izin sholat. Nah, itu ada dua cara. Pertama, kalian bisa sholatnya diem-diem aja. Jadi kayak cari satu ruangan kalian sholat. Atau yang kedua, kalian bisa jelasin ke atasan kalian. Mending ini sih, jadi jelasin aja ke atasan kalian bahwa sebenarnya kalian muslim dan kalian butuh waktu untuk sholat sekitar 5 menit. Dua kali aja kan bisa, asar zuhur, zuhur asar atau maghrib isya lah kalau kerja malam ya. Dan kalian bisa izin gitu. Tergantung sama atasannya ngizinkan apa enggak. Tapi biasanya mereka maklum aja dan berada baik-baik ya. Jadi harusnya bisa diizinkan untuk sholat. Yang kedua, makanan halal. Nah, makanan halal ini tricky banget ya guys. Jadi di sini itu lebih banyak gak halalnya tentu saja karena minoritas sekali lagi ya kita sebagai muslim. Tapi untuk daging-dagingan kalian bisa cari bacer atau toko daging gitu ya yang biasanya dimiliki sama orang Turki. Nah, jadi kalau misalnya biasanya dimiliki orang Turki atau orang Pakistan. Nah, jadi karena memang eh, orang-orang tersebut biasanya muslim, jadi toko dagingnya biasanya menyediakan daging halal, entah ayam, entah sapi, entah domba gitu ya. Selanjutnya, untuk makanan-makanan yang non daging kayak misalnya keju, mentega, ciki-cikian, snack gitu ya. Itu gimana sih cara tahu halal atau tidak halalnya? Jadi ada aplikasi yang bisa kalian, masukin namanya di aplikasi tersebut, nama makanannya, nanti aplikasinya bisa ngasih tahu ini halal atau tidak gitu ya. Nanti aku cantumin di caption nama aplikasinya apa karena aku lupa. Tapi kalian bisa juga memanfaatkan teknologi bernama ChatGPT. Tanya aja kira-kira kalian foto kemasan makanannya, ingredientsnya atau di bagian komposisinya. Nanti ChatGPT bisa ngelihat ini haram atau tidak gitu ya. Selanjutnya kalau tempat sholat atau masjid ya, kalau di ibadah di hari besar kayak Lebaran atau Lebaran Idul Adha, itu biasanya muslim-muslim yang ada di daerah tersebut itu menyewa satu tempat. Kalau nggak ada masjid, menyewa satu tempat kayak aku kemarin sholat di stadion. Jadi memang biasanya di setiap daerah tuh ada muslimnya dan kalian harus aktif mencari informasi di mana tempat sholat untuk event-event besar kayak gitu. Jadi kita sebagai muslim itu wajib bisa menjaga diri kita sendiri dari makanan-makanan haram. Jadi ya tetap berusaha untuk memenuhi kewajiban kita sebagai muslim, tapi juga tetap semangat karena memang lebih susah ya menjadi muslim di daerah minoritas. Tapi ya tetap bearable sih menurut aku. Tetap bisa dilakukan asal kita mau melakukannya. I think that's all. Thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum.